Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dong series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun mengatakan harga 10 miliar dari senjata point immortal atau barang ketiga kemarin, awalnya Zihang pun sedikit protes karena harganya sangatlah mahal. Tapi untuk tetua Zhengxi, ia pun bilang kalau harga ini sudah sangatlah wajar. Alhasil Yun Er pun langsung menaikkan harganya menjadi 20 miliar. Namun jelas tetua Wan Li juga tak mau kalah dan menambahkannya menjadi 25 miliar. Apalagi menurutnya pedang ini sangatlah luar biasa. Tapi sayang, meskipun mereka sudah menawarkan harganya masing-masing, pemenangnya tetap adalah Gunung Suangkong yang berani memberikan harga 50 M, ya kan? Waduh. Jelas Lord Muyun pun juga langsung mengetuk palunya. Apalagi semua peserta tak ada yang berani mengebit lagi. Namun di sana sebelum bubar, Lord Muyun pun mengatakan kalau sebenarnya masih ada satu barangnya lagi, di mana untuk ketiga barang tadi memang ia lelangkan atas namanya sendiri, tapi untuk barang terakhir ini dilelangkan atas nama dari Pavilion Tianbao. Sontak Master Shao dan ayahnya yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena ternyata mereka tak pernah menyuruh Lord Muyun untuk melelangkan barang-barangnya. Yang ternyata untuk barang yang terakhir ini beneran adalah barang yang langka, yaitu sisik naga langit yang didapatkan oleh Lord Muyun dulu. Di mana ia berinisiatif melelang barang tersebut atas nama dari Pavilion Tianbao. Di sana Lord Muyun pun beralasan kalau sisik ini didapatkan oleh seseorang pada saat di reruntuhan naga kemarin. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah antusias. Apalagi fungsi dari sisik ini tak hanya untuk membuat senjata saja, melainkan juga untuk membuat pil dan juga membentuk formasi. Terlebih lagi sisiknya juga adalah sisik naga sejati dari binatang ilahi. Tapi di sana Baiju pun juga langsung muncul dan mengatakan kepada tetua Wuxin kalau Lord Muyun lah yang mengambil sisik naga pada saat di reruntuhan kemarin. Namun sayangnya meskipun Baiju sudah mencoba meyakinkannya, tetua Xuan Yude tak peduli sama sekali dan tetap ingin membeli barangnya itu. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mengatakan soal harganya yaitu 50 miliar kristal kelas atas, di mana setiap bitnya tak boleh kurang dari 1 miliar. Alhasil satu persatu tetua pun mulai memberikan penawarannya. Bahkan kali ini semuanya hampir tak mau kalah. Sampai ketika tetua Wan Li mau memberikan harganya, tiba-tiba Gunung Suangkong lagi-lagi menawarkan harga yang sangatlah tinggi yaitu 110 miliar. Sontak mendengar harganya yang sudah sangatlah tinggi, semua pun lagi-lagi tak berani macam-macam yang membuat Gunung Suangkong lah yang memenangkan semua barang lelangnya. Dan kemudian semua pun langsung bergegas bubar. Tentunya Master Bao pun langsung menghampiri dan mengatakan kalau total pelelangannya adalah 200 miliar, di mana semuanya juga sudah dibayarkan oleh Gunung Suangkong. Tak hanya itu, karena Pavilion Tianbao ini sejatinya sudah kaya, jadi mereka pun memberikan semua uangnya kepada Lord Muyun dan tak usah membayar biaya operasional lagi. Tapi dengan syarat Pavilion Tianbao mengajak aliansi Lord Muyun bekerja sama dalam waktu yang panjang. Untungnya Lord Muyun tak keberatan sama sekali. Namun ia juga meminta dari uang 200 miliar itu semuanya diubah saja menjadi bahan untuk pil, senjata dan juga formasi. Yang sudah jelas Master Bao juga tak keberatan sama sekali dan pasti akan mengirimkan semua barangnya ke Pulau Lohun. Dan kemudian mereka pun bergegas bubar. Sementara untuk Lord Muyun, ia pun langsung menyuruh Meng Yao untuk segera menyiapkan barang-barang langkahnya dan meninggalkan tempat ini. Karena menurutnya setelah lelang hari ini Gunung Suangkong pasti akan menyerangnya. Tapi meskipun begitu, Lord Muyun juga tak gentar sama sekali dan siap menyambut mereka kapan saja. Sampai Ye Qiu dan Xinia pun datang dan mengabarkan kalau Peng bersaudara sudah mereka antarkan ke Pulau Lohun.
Selain itu, di pulau tersebut juga ada tamu yang berkunjung yang katanya ia adalah Tuan Se. Sontak Lord Muyun yang menyadari kalau itu adalah teman konyolnya, ia pun tak terlalu mempermasalahkannya. Di sana Lord Muyun malah menyuruh Ye Qiu untuk pergi ke sekte 10.000 formasi, sekte pil dan sekte gudang senjata untuk memberikan mereka hadiah sisik naga. Yang ternyata karena nanti Wu Yan dari sekte pil dan Zhao Peng dari sekte senjata akan mengikutinya ke Pulau Lohun, kedua sekte tersebut pasti akan mengutus pengawalnya. Dan oleh sebab itulah pengawal Wu Yan dan Zhao Peng adalah pengawalnya juga. Jadi mereka berhak mendapatkan hadiah ini. Apalagi untuk sekte 10.000 formasi karena mereka sudah merawat Xingya dengan tulus. Jadi Lord Muyun juga memberikannya hadiah sebagai rasa terima kasih. Kemudian karena pelelangan juga sudah selesai, jadi Lord Muyun membahas soal turnamen formasi yang akan diadakan di sekte 10.000 formasi. Tentunya Xingya lah yang akan menjadi perwakilan mereka yang pasti akan memenangkan turnamen itu. Setelah itu barulah Lord Muyun pun menunjukkan jiwa fuckboy-nya dengan mengajak dua ciwinya untuk kembali ke kamar, ya kan? Waduh. Sampai keesokan harinya, Lord Muyun pun menghampiri Master Bao dan meminta beberapa bahan berharga. Sontak Master Bao tak keberatan sama sekali, tapi dengan syarat Lord Muyun mau menunggu beberapa saat karena faktanya bahan-bahan yang diminta akan membuatnya bolak-balik ke 3.000 dunia kecil. Dan kemudian mereka pun mengobrol santuy. Di sana Lord Muyun sengaja tak menonton turnamen Xingya karena menurutnya ciwinya pasti akan menang. Tapi di sana Master Bao juga mengingatkan kalau lawan Xingya di final kemungkinan adalah Suan Wuxin dari Gunung Suangkong. Tentunya mereka tak bisa meremehkannya sama sekali. Dan benar saja di saat itu jugalah pasukan pun datang dan melaporkan satu berita penting, di mana pertandingan final antara Xingya dan Suan Wuxin dimenangkan oleh Wuxin dan Xingya menerima luka yang parah. Dikatakan saat ini Xingya sudah dibawa kembali ke sekte 10.000 formasi untuk dirawat. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah, apalagi mereka bertanding di rumah sendiri tapi malah tak bisa melindungi. Yang ternyata Wuxin sendiri sudah menerobos menjadi master formasi Raw yang memang sangatlah kuat. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun bergegas pergi ke sekte 10.000 formasi dan berjanji pasti akan membalaskan dendam dari ciwinya itu. Sama halnya dengan Master Bao, ia langsung menyuruh pasukan untuk mengambil pil semesta pelindung hati untuk dikirimkan ke sekte 10.000 formasi. Tentunya melihat keadaan yang sangatlah kacau, ia pun juga cukuplah bingung. Sementara untuk Lord Muyun sesampainya di sekte 10.000 formasi, sayangnya para murid di sana tak mau membukakan gerbang untuknya. Sontak Lord Muyun pun sampai mengenalkan diri agar mereka mau membiarkannya masuk. Tapi sayang para murid ini tak peduli sama sekali dan mengeluarkan formasi besar mereka. Sedangkan keadaan di dalam, tetua Tianji yang mencoba menyembuhkan Xingya, ia malah geleng kepala karena katanya ilmu racunnya masih sangatlah rendah dan tak bisa mendeteksi racun di tubuh Xingya. Jelas hal itu membuat ketua sekte 10.000 formasi yang bernama Ketua Wan pun juga sangatlah panik. Tapi tenang, tetua Tianji bilang masih ada seseorang yang mungkin bisa menyembuhkannya. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Lord Muyun kita. Di saat yang sama, kebetulan Chen Yuan pun menghampiri dan melaporkan kalau Lord Muyun sudah mengamuk di gerbang depan. Bahkan dari 81 formasi besar, Lord kita berhasil menghancurkan 31-nya. Yang pada akhirnya Ketua Wan sendirilah yang akan menemuinya. Di sana di depan gerbang, ia pun langsung mengatakan kalau ini hanyalah kesalahpahaman. Jelas kedatangannya ini adalah menyambut Lord Muyun untuk menyembuhkan Xingya. Alhasil Lord Muyun pun juga tak keberatan sama sekali dan bergegas masuk ke dalam. Tapi di sana sebelum masuk, para pasukan dari Gunung Suangkong malah datang ke sana. Yang ternyata kedatangan Wuxin ke sini untuk mengambil hadiah tambahan, di mana sesuai peraturan juara 1 akan mendapatkan 10 harta pusaka formasi. Sontak hal itu membuat Lord Muyun pun sangatlah kesal. Apalagi Wuxin bilang kalau ia tidaklah menyakiti Xingya, melainkan Xingya sendirilah yang lemah yang tak bisa menahan formasinya. Yang pada akhirnya Ketua Wan lah yang turun tangan dan mengatakan kalau hadiah pasti akan ia kirimkan. Tapi untuk saat ini sekte mereka dalam keadaan mendesak dan tak bisa meladeninya. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia pun juga sedikit menyinggung kalau suatu saat nanti semua orang yang menyakiti orang-orangnya akan menerima konsekuensinya dan tak akan ada yang bisa lolos.
Dan kemudian mereka pun bergegas masuk ke dalam. Yang ternyata setelah diperiksa oleh Lord Muyun, racun di tubuh Shinya ini adalah racun parasit pemakan hati. Sejadi racun parasit hati ini hanya klan penyihir dari Gunung Siwan lah yang bisa membuatnya. Tentunya mereka juga cukuplah kaget bagaimana bisa Gunung Suangkong menggunakannya. Tapi menyadari kalau Gunung Suangkong adalah penguasa dari 3000 dunia kecil, mereka tak heran sama sekali. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia pun langsung menyuruh mereka untuk mencari beberapa bahan obat yang salah satunya adalah buah penelan hati, anggrek 100 layu, inti binatang suci, dan bunga teratai 9 kelopak. Sontak ketua Wan yang mendengarnya langsung dibuat kaget setelah mendengar bunga teratai 9 kelopak. Yang ternyata bunga itu juga berasal dari klan penyihir dan sangatlah sulit ditemukan. Apalagi dalam 100 tahun terakhir bunga tersebut juga sudah tak ada lagi di klan penyihir. Tapi jelas Lord Muyun tak menyerah begitu saja dan memerintahkan agar mereka menyebarkan sebuah berita di mana siapapun yang bisa menemukan bunga 9 kelopak dalam waktu 10 hari ini maka akan dihadiahi ratusan miliar kristal roh kelas atas. Tak hanya itu, untuk Shinya sendiri akan dibawa ke aliansi darah oleh Lord Muyun yang membuat mereka pun bergegas bubar. Sementara di sisi lain, berita tentang Lord Muyun mencari bunga kelopak tadi sudah menyebar kemana-mana termasuk ke telinga dari Wuxin. Jelas sebagai musuh, Wuxin pun berniat memanfaatkan momen ini dan akan membuat Lord Muyun bersujud kepadanya. Karena ternyata Wuxin memiliki bunga 9 kelopak, ya lur ya. Balik lagi ke Lord Muyun, di sana Meng Yao pun mengatakan kalau berita pencarian bahan sudah tersebar, jadi mereka tinggal menunggu saja. Sampai di tengah-tengah obrolan itu, Master Bao tiba-tiba menghampiri dan mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu yang katanya bisa menyembuhkan Shinya. Alhasil dengan senang hati Lord Muyun pun menemuinya, yang ternyata pria ini bernama Wu Yu. Jadi Wu Yu ini memang memiliki sebuah cara untuk menyembuhkan Shinya, tapi ia juga meminta syarat agar Lord Muyun mau memberikannya sisik naga. Sontak karena Shinya sangatlah penting, jadi Lord Muyun tak keberatan sama sekali dan mengizinkannya masuk ke dalam. Yang ternyata Wu Yu ini berasal dari klan penyihir, terbukti ia bisa memelihara parasit di dalam tubuhnya. Selain itu, ia pun menjelaskan kalau parasit pemakan hati itu adalah parasit yang menempel di jantung manusia. Namun untungnya ia memiliki induk parasit yang bisa mengeluarkan racun tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, parasit di tubuh Shinya pun berhasil dikeluarkan. Bahkan Lord Muyun hanya tinggal memberinya pil saja supaya Shinya bisa normal kembali. Sontak melihat Shinya yang beneran sudah pulih, Lord Muyun juga tak keberatan sama sekali dan langsung memberikan sisik naganya. Dan kemudian Wu Yu pun langsung bergegas pulang. Di sana meskipun Shinya sudah pulih, Lord Muyun tak mau menyebarkan beritanya dulu karena katanya ia sudah memiliki sebuah rencana. Sampai keesokan harinya, Suan Wuxin yang tak mengetahui keadaan dari Shinya, ia pun malah menghampiri Lord Muyun dengan tujuan ingin menawarkan bunga 9 kelopak. Sontak Lord Muyun pun langsung berpura-pura dan siap membeli bunga tersebut dengan harga 200 miliar. Tapi sayang Wuxin tak mau memberikannya dan mengatakan jika ingin bunga ini, maka Lord Muyun hanya perlu berlutut di hadapannya dan bersumpah untuk tidak menjadi musuh dari Gunung Suangkong. Sayangnya hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Lord Muyun. Alhasil Wuxin yang masih tak tahu kebenarannya, ia pun malah mencoba menggertak dengan menghancurkan bunga tersebut. Tapi lagi-lagi inilah tujuan dari Lord Muyun, di mana ia ingin mempermainkan Wuxin dengan trik liciknya. Terbukti ketika bunganya sudah hancur total, dengan senyum tipisnya Lord Muyun menyuruh Shinya untuk keluar. Alhasil menyadari kalau Shinya ternyata sudah baik-baik aja, Wuxin pun benar-benar langsung terdiam. Jelas merasa sudah dipermainkan, ia pun juga sangatlah marah. Apalagi Master Bao sedikit menyinggungnya karena Wuxin sudah menolak 200 miliar. Sampai ketika Wuxin mau menyerang, di saat itu jugalah Ketua Wan pun muncul dan menghajar pria tersebut. Bahkan ia benar-benar menyiksanya sebagai balasan karena sudah menyakiti murid tercinta. Tapi sayangnya seketika itu juga Tetua Suan Yude juga datang ke tempat itu untuk menjemput muridnya itu. Alhasil karena Wuxin lah yang memang salah, Tetua Yude lah yang kali ini meminta maaf dan mengajak muridnya untuk segera kembali.
Sementara untuk Xinya, ia pun mencoba menenangkan gurunya itu karena faktanya ia masih baik-baik aja. Yang pada akhirnya Ketua Wan pun hanya mengingatkan agar Lord Muyun tak membuat masalah lagi, kecuali aliansi darahnya sudah sebanding dengan sekte 10.000 formasinya. Tapi jelas Lord Muyun tak terlalu mendengarkannya karena memang ini adalah jiwa anak muda. Alhasil Ketua Wan pun menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dulu karena memang ia sendiri juga akan kembali ke sekte 10.000 formasi. Sontak melihat Ketua Wan yang sangat tulus mendidik Xinya, Lord Muyun juga sedikit memujinya. Kemudian karena semua turnamen sudah selesai, jadi mereka pun juga langsung bersiap untuk kembali ke Pulau Lohun. Di sana diceritakan 7 hari pun sudah berlalu, di mana Lord Muyun langsung berpamitan kepada semua kenalannya, sekaligus akan membawa beberapa murid yang memang akan bergabung dengannya. Tak hanya itu, Tuan Leng Jian juga akan mengantarkan mereka di perjalanan untuk memastikan keselamatan. Sementara untuk Lord Muyun, ia malah sedikit menggoda Ketua Wan karena katanya sebentar lagi mungkin ia akan menikah dengan Xinya, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya geng Lord Muyun yang ditambah dengan Wu Yan dan Zhao Meng pun bergegas kembali ke Pulau Lohun. Sedangkan di Gunung Suangkong, Wu Xin masih saja sangatlah kesal atas tindakan dari Lord Muyun tadi. Tapi di sana Tetua Yude pun menenangkan karena katanya Ji Wuseng sebentar lagi akan datang. Di mana Ji Wuseng ini adalah salah satu dari 4 pelindung dari Gunung Suangkong. Tentunya kedatangannya kali ini untuk menangani Ye Qiu secara langsung. Tak hanya dia, 10 tetua inti dari Gunung Suangkong juga akan turun tangan untuk mengatasi Lord Muyun kita, ya lur ya. Waduh, danger nih. Cerita berlanjut di mana setelah semua turnamen selesai kemarin, Lord Muyun dan kawan-kawan pun akhirnya pulang ke Pulau Lohun. Di sana terlihat mereka menggunakan sebuah kapal besar layaknya kapal bajak laut untuk pergi ke pulau tersebut. Dikatakan setelah sampai ke wilayah laut, mereka masih membutuhkan waktu 1 hari untuk tiba di sana. Sementara untuk Ming Yun, ia yang tak terbiasa naik kapal malah mual-mual, ya kan? Waduh. Berbeda dengan Ye Qiu, di saat seperti ini ia malah menawarkan sup ikan kepada Lord Muyun. Yang sudah jelas Lord Muyun langsung menolaknya. Sampai Xinya pun merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh Lord kita untuk memeriksanya. Dan benar saja Lord Muyun pun langsung menghentikan kapal miliknya dan menyuruh Ye Qiu lah untuk menghancurkan penghalang di sini. Yang ternyata laut ini sudah dikepung oleh sebuah formasi pembunuh. Sontak Lord Muyun pribadi tak keberatan sama sekali karena katanya inilah saat yang tepat untuk melatih otot-ototnya. Tapi di sana dengan kemampuannya tak butuh waktu yang lama untuk Ye Qiu menghancurkan formasi itu. Yang ternyata laut ini juga sudah dikepung oleh pasukan dari Gunung Suangkong. Bahkan tak hanya Gunung Suangkong saja, melainkan keluarga Zhou, Istana Surgawi Jihuan dan beberapa sekte besar lainnya sudah bekerja sama untuk mengalahkan Lord Muyun kita. Sontak Meng Yao yang mengenal tetua Han Yun dari Istana Surgawi Jihuan, ia pun sedikit menanyakan soal tujuannya. Yang ternyata selain ingin membawa Meng Yao kembali, tetua Han Yun ini juga ingin meminta 1 sisik naga sebagai balasan dari kematian Han Tian Yu dulu. Jelas Meng Yao pun benar-benar sangatlah kesal karena faktanya Han Tian Yu lah yang mencari masalah duluan. Yang pada akhirnya pertarungan antara Meng Yao versus tetua Han Yun pun tak bisa dielakkan. Sama halnya dengan Yahui, melihat paman ketiganya yang ternyata sudah berpihak kepada Gunung Suangkong, ia pun juga sangatlah kaget. Tapi di sana sang paman hanya bilang kalau dunia sudah sangat berubah dan ini sudah menjadi keputusannya. Alhasil karena Yahui masih tak sanggup untuk melawan paman sendiri, jadi Tuan Leng Jian lah yang akhirnya turun tangan untuk menghadapinya. Sedangkan untuk Suan Wuxin, ia pun mencoba memprovokasi Lord Muyun yang katanya sangatlah banyak yang membencinya. Bahkan kedatangan semua musuhnya ini tanpa direncanakan sama sekali. Tapi jelas Lord Muyun tak gentar sama sekali dan siap meladeni mereka semua. Sampai Yun Er sebagai wanita suci dari tanah suci Suan Yu juga datang ke sana. Bedanya ia tidaklah berpihak kepada musuh, melainkan berpihak kepada Lord Muyun. Sejadi Gunung Suangkong sudah mengambil murid dari tanah suci Suan Yu untuk dijadikan kelinci percobaan dari kunci darah mereka. Oleh sebab itulah mereka tak terima dan siap bertarung juga.
Sontak Wuxin yang melihatnya mencoba memprovokasi dengan mengajak Yun-Er untuk menikah saja. Yang sudah jelas hal itu langsung ditolak mentah-mentah yang membuat tetua Xuan Yudela yang turun tangan untuk menghadapinya. Sementara untuk Wuxin, ia pun langsung memerintahkan 10 tetua elitnya untuk melawan Lord Muyun kita. Tapi para tetua dari Lord Muyun juga tak tinggal diam dan mencoba untuk menghadang. Berbeda dengan Lord Muyun, ia pun langsung menantang Wuxin untuk berduel secara adil. Namun di sana Ye Qiu lah yang menghentikannya karena menurutnya Wuxin tidaklah layak untuk bertarung dengan gurunya. Tapi seketika itu juga muncullah seseorang yang mengenali Ye Qiu yang tak lain dan tak bukan adalah Ji Wuseng ya lur ya. Waduh. Di sana Ji Wuseng pun bilang kalau Ye Qiu masih sama seperti ribuan tahun yang lalu. Sama halnya dengan Ye Qiu, ia bilang ribuan tahun yang lalu ia memang masih bergantung dengan gurunya. Tapi sekarang ia sudah sangat berbeda dan Ji Wuseng pasti akan meninggoy di tangannya termasuk semua pasukan dari Gunung Suangkong. Sontak Doi yang mendengarnya malah sedikit menyinggung soal Venerable Yun atau sang raja peri di masa lalu. Jelas Lord Muyun lah yang kali ini turun tangan dan mengatakan dengan kekuatan mereka, seharusnya mereka tak akan bisa mengalahkan Raja Peri. Tentunya ia pun curiga kalau dulu pasti orang-orang dari 10.000 dunia besar lah yang bertindak, termasuk sekte Peri 9 Esensi atau sekte 33 Pedang Surgawi. Sontak Ji Wuseng yang menyadari kalau Lord Muyun mengetahui semua sekte tersebut, ia pun benar-benar sangatlah kaget dan menanyakan apa hubungan Lord Muyun dengan sang Raja Peri. Yang sudah jelas Lord Muyun pun bilang mau percaya atau tidak ia adalah Raja Peri Muyun 10.000 tahun yang lalu. Tapi sayangnya Ji Wuseng tak percaya akan hal itu karena faktanya Raja Peri yang selalu dibanggakan dulu nasibnya sudah berakhir tragis di tangan dari berbagai sekte yang besar. Bahkan Raja Peri sudah lama dinyatakan meninggoy. Sontak Meng Yao yang mendengarnya, ia pun seketika teringat dengan kenangannya bersama Lord Muyun kita. Sementara untuk Ji Wuseng, ia pun bilang kalau Lord Muyun bukanlah Raja Peri, melainkan ketika Raja Peri meninggoy dulu, ia mendapatkan warisannya saja sehingga ia bisa melangkah sejauh ini. Tentunya Lord Muyun juga harus dieksekusi, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya Lord Muyun juga sudah tak mau basa-basi lagi dan menyeru Ye Qiu untuk melawan Ji Wuseng ini. Sedangkan untuk Xuan Wuxin menyadari kalau Lord Muyun memang memiliki hubungan dengan Raja Peri, ia pun juga langsung bergerak dan menantangnya untuk berduel. Bahkan ia langsung mengeluarkan teknik pedang perinya. Tapi untungnya Lord Muyun juga tak gentar sama sekali dan dengan senang hati meladeninya. Bahkan ia pun juga mengeluarkan pedang miliknya. Sontak menyadari kalau pedang Lord Muyun adalah pedang kepahitan milik Supreme Kuhai, ia pun lagi-lagi sangatlah kaget dan beranggapan kalau Lord Muyun sudah pergi ke lautan kepahitan. Karena katanya Supreme Kuhai meninggalkan warisannya di lautan tersebut, di mana lautan itu berada di wilayah selatan. Tapi sampai saat ini tak ada satupun yang bisa menemukannya. Yang pada akhirnya ia pun juga tak mau basa-basi lagi dan semakin ingin untuk mengeksekusi Lord Muyun kita. Sementara untuk Lord Muyun, ia juga tak gentar sama sekali dan bergegas memberikan serangan lagi. Dengan ini pertarungan di antara mereka pun kembali dilanjutkan. Di sana Xuan Wuxin lagi-lagi mengeluarkan teknik miliknya, yaitu teknik jeritan dewa. Tapi untungnya Lord Muyun masih bisa mengatasi itu dan memberikan perlawanan. Bahkan ia pun bilang pedangnya tidak memiliki ilmu pedang, melainkan hanya dipenuhi oleh niat membunuh. Yang sudah jelas Xuan Wuxin yang sebelumnya sosokan tadi sekarang mulai dibuat tersudut. Bahkan menyadari kalau ilmu pedang Lord Muyun sangatlah kuat, ia pun akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu kitab piringan langit. Cerita berlanjut di mana peperangan antara aliansi Yun versus Gunung Suangkong masih terus berlangsung. Di sana Xuan Wuxin pun benar-benar tarung serius dan mengeluarkan kekuatan dari kitab piringan langitnya. Tapi jelas Lord Muyun juga tak gentar sama sekali dan langsung bergegas melawannya. Namun lagi-lagi tetua Wuxin yang memang sudah serius tak mau basa-basi lagi dan menggunakan teknik pergeseran bintang. Sontak Lord Muyun pun benar-benar cukuplah kaget dengan teknik tersebut, apalagi serangannya tak mempan sama sekali.
Sama halnya dengan pertarungan yang lain di mana beberapa pihak dari Lord Muyun juga mulai dibuat tersulut. Balik lagi ke Lord Muyun yang ternyata teknik pergeseran bintang ini adalah teknik hukum ruang. Tapi untungnya dengan bantuan dari gulungan Jusian, meskipun terkurung di ruang tersebut, Lord Muyun tetap bisa memberikan serangan balik. Sontak hal itu membuat Xuan Wuxin pun sangatlah kaget karena katanya teknik ini adalah teknik rahasia dari Gunung Suwangkong yang bisa menghilangkan arah seseorang. Namun Lord Muyun malah masih baik-baik aja dan malah bisa melawan. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia pun bilang meskipun di kehidupan kedua ini kultivasinya masih rendah, tapi ia sudah menyadari kalau niat pedang bisa menembusnya. Sampai tetua Wuxin yang memang panik akhirnya menggunakan teknik pembolak-balik langit dan bumi. Alhasil untuk yang kali ini Lord Muyun dibuat kewalahan, apalagi teknik musuh sudah mulai mendarat. Tapi untungnya dengan kemampuannya Lord Muyun masih bisa menggocek semua serangan itu. Bahkan ia pun sedikit meremehkan tetua Wuxin karena katanya dengan kultivasinya saat ini ia belum bisa memanfaatkan kekuatan ruang sepenuhnya. Dan benar saja di saat itu juga lah Lord Muyun pun langsung membalikan keadaan dengan teknik-teknik miliknya. Namun lagi-lagi tetua Wuxin menolak untuk menyerah dan kembali mengeluarkan teknik pelahap. Awalnya ia pun langsung merasa di atas angin karena berhasil mengcounter teknik dari Lord Muyun. Bahkan semua serangan dari Lord Muyun berhasil dilahap oleh teknik tersebut. Tapi minusnya meskipun serangannya berhasil ditahan, namun impactnya ternyata ke tubuh dari tetua Wuxin yang sudah menerima beberapa serangan. Sontak Lord Muyun yang menyadari itu, ia pun tak mau bermain-main lagi dan mencoba menggempurnya habis-habisan. Namun di sana untuk tetua Wuxin ia lagi-lagi menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk tetap melawan. Yang pada akhirnya pertarungan sengit mereka pun kembali berlanjut lagi. Sampai dominasi pertarungan pun mulai terlihat yang lebih condong ke arah dari Lord Muyun. Bahkan untuk yang kali ini Lord Muyun menggempurnya habis-habisan dan berhasil memberikan beberapa serangan telak. Tapi lagi-lagi tetua Wuxin menolak untuk menyerah dan mengatakan kalau murid dari Gunung Suwangkong semuanya adalah murid terpilih. Yang pada akhirnya ia pun juga tak segan-segan untuk menggunakan salah satu metode terlarang yaitu jiwa iblis binatang suci. Sontak Lord Muyun pun benar-benar dibuat kaget. Apalagi tetua Wuxin bilang kalau rencana kunci darah dari Gunung Suwangkong itu tidaklah gagal semua dan ada yang berhasil termasuk dirinya ini. Terlihat di sana tetua Wuxin ini sudah menjadi manusia setengah monster, ya kan? Jadi tetua Wuxin ini sudah menyatukan 3 tanduk dari binatang suci tingkat 7 dari Kijang bertanduk 3. Tentunya ia pun benar-benar sangatlah pede dan mulai menyerang lagi. Tapi jelas untuk Lord Muyun ia tak gentar sama sekali karena faktanya tetua Wuxin ini sudah menyatu secara paksa dengan esensi binatang suci. Jadi hal ini tidaklah menakutkan. Terbukti Lord Muyun bisa dengan mudah menghindari semua serangannya. Sementara untuk tetua Wuxin ia pun hanya bilang selama ia bisa menjadi kuat maka apapun pasti akan ia korbankan. Yang pada akhirnya ia pun mulai memberikan serangan lagi. Tapi sayangnya this is King Baginda Muyun, ya kan? Dimana sembari memberikan perlawanan, tanpa diduga Kijang bertanduk 3 milik tetua Wuxin ini malah memunculkan rasa takut ketika berhadapan dengan Lord Muyun. Alhasil ia pun menanyakan sebenarnya apa yang ada di tubuh dari Lord Muyun. Yang sudah jelas Lord Muyun pun bilang kalau itu disebabkan oleh darah naga di tubuhnya. Dimana binatang suci melawan binatang ilahi tentunya pasti akan ketakutan. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mulai memberikan perlawanan serius dengan kekuatan naganya ini. Bahkan Kijang milik tetua Wuxin malah sudah tak berani menyerang lagi dan malah mengunci ia sendiri, ya lur ya. Waduh. Sampai ketika Lord Muyun mau mengeksekusinya, Baiju tiba-tiba datang dan mencoba membantunya. Tapi di sana Baiju malah memberikan syarat, jika ingin dibantu maka tetua Wuxin harus meminjamkan artefak Void Immortal. Namun tanpa diduga ketika artefaknya sudah dipinjamkan oleh tetua Wuxin, bukannya membantu Baiju malah mengeksekusi tetua Wuxin, ya lur ya. Waduh.
Yang ternyata Baiju ini sudah lama tidak menyukai Tetua Wuxin. Apalagi Tetua Wuxin hanya menghabiskan sumber daya di Gunung Suangkong saja. Sontak hal itu membuat Tetua Wuxin pun sangatlah marah dan bergegas lompat ke sungainya. Sementara untuk Baiju, ia pun langsung menyebar fitnah kalau Lord Muyun lah yang mengeksekusi Tetua Wuxin. Alhasil melihat kelicikan itu, Lord Muyun pun hanya bisa geleng kepala, ya kan? Sedangkan untuk Baiju, ia pun langsung berniat untuk menelan pil Immortal Point-nya karena katanya penguasa tak akan menyalahkannya. Tapi sebelum menelan pil tersebut, Lord Muyun tak akan membiarkannya sama sekali dan langsung menusukkan pedangnya ke tubuh Baiju. Namun tanpa diduga, bukannya marah, Baiju malah kesenangan menerima luka yang parah. Alhasil Lord Muyun pun juga tak segan-segan dan kali ini menyerangnya menggunakan api surgawi. Yang ternyata hal inilah yang malah ditunggu-tunggu oleh Baiju karena faktanya Baiju ini adalah orang dari klan ular mistik berawan, di mana setiap kematiannya mereka akan mengalami transformasi sekali seumur hidup. Jelas Baiju bahkan berterima kasih kepada Lord Muyun karena sudah membunuhnya barusan. Dengan ini ia pun bisa bertransformasi dan langsung menelan pil 100 lubangnya. Tapi di sana Lord Muyun juga tak mau kalah dan langsung merebut pedang milik Tetua Wuxin. Sontak hal itu membuat Baiju pun sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah Baiju malah diserang oleh monster ularnya sendiri. Bahkan menyadari kalau Baiju sangatlah licik, ularnya malah sudah tak mau bersatu lagi dan memutuskan untuk keluar dari tubuhnya. Yang ternyata Baiju pribadi juga tak keberatan sama sekali. Apalagi ia sudah bertransformasi. Bahkan ia pun juga tak segan-segan dan langsung membunuh ular tersebut. Selain itu, Baiju juga langsung menunjukkan kekuatannya dan mencoba melawan Lord Muyun kita. Untungnya di saat itu jugalah tiba-tiba muncullah seorang praktisi cewek yang mencoba membantu Lord kita itu. Di mana praktisi cewek ini bernama Ren Ganggang dengan kekuatannya yang benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Baiju sendiri juga langsung dibuat gentar. Apalagi Ren ini juga langsung bergerak dan mencoba mengeksekusinya. Alhasil dengan panik, Baiju pun langsung meminta bantuan dengan beberapa tetuanya. Tapi tanpa diduga, tetua dari Gunung Suangkong yang notabene sudah di ranah Pribulu tingkat 8 malah bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. Sontak Lord Muyun pun benar-benar sangatlah kaget dengan kekuatan itu. Terlebih lagi, ia yang sudah dikepung oleh para tetua dari Gunung Suangkong bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Jelas Baiju pun semakin penasaran dan menanyakan siapa Ren sebenarnya. Yang ternyata Ren Ganggang ini berasal dari sekte Langit Kepahitan. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya langsung teringat dengan Kusing atau murid dari Supreme Kuhai dulu yang juga berasal dari sekte tersebut. Yang ternyata kedatangan Ren ke sini memang diperintahkan oleh Kusing untuk membantunya. Yang sudah jelas Baiju yang tadinya sok-sokan seketika langsung dibuat gentar. Bahkan ia pun langsung meminta bantuan dari pelindung Ji Wusengnya. Sayangnya Ji Wuseng tak bisa untuk membantu karena ia masih ditahan oleh Ye Qiu. Sampai leluhur dari Gunung Suangkong lah yang turun tangan dan mencoba menghentikan si Ren ini. Apalagi Tetua Wuxin juga sudah meninggal. Sontak Baiju yang melihat leluhurnya akhirnya datang, ia pun juga sangatlah senang. Tapi sayang leluhur malah menampolnya atas kebodohannya. Sementara untuk Ren sendiri menyadari kalau salah satu dari 4 pelindung Gunung Suangkong yang sudah turun di pertarungan ini, sebenarnya ia sudah sangatlah kaget. Apalagi sekarang leluhur Bai juga turun ke sini. Berbeda dengan leluhur Bai, ia pun bilang kalau sekte Langit Kepahitan masih ada di dunia ini sudah merupakan sebuah keajaiban. Tentunya jika ia masih memaksa untuk menjadi musuh dari Gunung Suangkong, maka sekte mereka pasti akan musnah. Yang pada akhirnya ia pun juga menghentikan pertarungan Wuseng dan juga Ye Qiu untuk memulai tarung yang baru. Sontak Ren sendiri juga tak keberatan dan siap bertarung sampai titik darah penghabisannya, ya kan? Wede. Tapi di sana untuk tetua Yude, ia sempat-sempatnya mencari tetua Wuxin yang tak kelihatan sama sekali. Sayangnya tetua Wuxin sudah mengapung dan sudah dinyatakan meninggal. Sontak tetua Yude benar-benar sangatlah marah dan mencoba menyerang Lord kita itu. Tapi di sana leluhur lah yang menghentikannya karena menurutnya seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius.
Apalagi tetua Wuxin yang sudah di ranah Pribulu tingkat 7 malah tak bisa mengalahkan Lord Muyun kita. Jadi ia memang tak berguna sama sekali. Waduh. Sementara di pertarungan terlihat pasukan dari Lord Muyun masih sangatlah mendominasi. Bahkan Meng Yao yang melawan seorang tetua juga masih bisa mengimbangi. Sontak leluhur yang melihatnya, ia pun sadar kalau pertarungan tak akan mudah sama sekali. Apalagi aliansi darah milik Lord Muyun ini juga dibantu oleh Sekte Langit. Jadi ia pun memutuskan untuk mundur saja. Jelas Ji Wuseng yang mendengarnya, ia pun malah sedikit memuji Ye Qiu yang memang sudah bertambah kuat. Tapi meskipun begitu, jika mereka bertemu lagi, maka keadaan pasti akan berbeda. Sama halnya dengan Baiju, ia pun juga mengingatkan kepada Lord Muyun di pertemuan berikutnya ia tak akan kalah lagi. Yang pada akhirnya pasukan dari Gunung Suangkong pun bergegas mundur semua termasuk leluhur itu sendiri. Alhasil Lord Muyun yang melihatnya, ia pun sangatlah berterima kasih kepada Ren serta pasukan dari Sekte Langit Kepahitan. Tapi di sana Ren tak terlalu mempermasalahkannya karena katanya mereka hanya menjalankan perintah. Yang pada akhirnya karena urusan juga sudah selesai, jadi ia pun juga bergegas pamit. Sontak Lord Muyun yang melihatnya langsung menanyakan kepada Ye Qiu tentang si Ren tadi. Jelas Ye Qiu pun bilang kalau mereka memang sangatlah kuat. Kemudian Lord Muyun pun juga berterima kasih kepada Yun Ar yang juga sudah ikut membantu. Tapi di sana Yun Ar malah sedikit marah karena menurutnya Lord Muyun seperti selalu menjaga jarak. Namun jelas Lord Muyun bilang jika ia sudah menyelesaikan segala urusan di aliansi darahnya, maka ia pasti akan berunding dengan wanita suci agar Yun Ar bisa bergabung juga dengan dirinya. Selain itu, sebagai fuckboy kelas kakap, Lord Muyun pun bilang kalau ia pasti akan melindungi semua ciwi-ciwinya, iya kan? Waduh, sikat Lord. Tapi sayangnya Meng Yao yang melihatnya, ia pun malah sangat cemburu dan langsung menghukum ayangnya itu. Yang pada akhirnya karena urusan sudah selesai semua, jadi Yun Ar dan tetuanya pun juga bergegas kembali ke tanah suci Xuan Yu-nya. Sama halnya dengan Lord Muyun, mereka juga melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai singkat cerita, ia pun akhirnya sampai di Pulau Lohun atau markasnya dari aliansi darah. Yang tanpa diduga selama Lord Muyun pergi ini, aliansi darah mereka sudah menjadi sangat terkenal. Apalagi dengan bantuan prestasi Lord Muyun yang memenangkan beberapa turnamen kemarin, para praktisi jenius berbondong-bondong untuk bergabung dengan aliansi mereka. Yang pada akhirnya tetua Zhu pun juga menunjukkan desain dari aliansi darah serta gerbang-gerbangnya, di mana di sebelah kiri dari gerbang utama terdapat Pavilion Pil yang dipimpin langsung oleh tetua Dongming. Sedangkan di sebelah dari Pavilion Pil juga ada Pavilion Artefak yang dipimpin oleh tetua Heian. Cerita berlanjut di mana tetua Zhu masih menjelaskan soal gerbang dari aliansi darah, di mana di sebelah kanan dari gerbangnya ada tempat latihan dojo bela diri. Tentunya di tempat inilah mereka akan menampung para murid yang ingin berlatih. Sedangkan di sebelah kiri dari dojonya adalah Pavilion Ilmu Formasi. Jelas Pavilion ini dipimpin langsung oleh Xinya yang memang merupakan master formasi. Tapi yang masih menjadi pikirannya bagaimana caranya agar mereka bisa menampung lebih banyak murid lagi. Apalagi aula utama aliansi darah adalah tempatnya para pemimpin untuk mendiskusikan hal-hal yang penting. Jelas di belakangnya adalah ruangan dari Lord Muyun. Tak hanya itu, tempat tinggal anggota dari aliansi darah juga sudah dibangun. Tentunya jika sudah selesai semua, markas mereka pasti sangatlah megah. Tapi sayangnya masalah yang paling serius sekarang, mereka sangatlah kekurangan uang, ya kan? Waduh. Alhasil Lord Muyun yang mendengarnya langsung memberikan uang 200 miliar dari hasil pelelangan kemarin. Bahkan jika kurang, ia akan mengambil 100 miliar lagi dari Pavilion Tianbao. Sontak tetua Zhu yang tadinya sedikit pasrah sekarang sudah tersenyum lebar. Apalagi Lord Muyun bilang kalau Pulau Lohun ini adalah fondasi dari aliansi mereka. Jadi harus dibangun sebagus mungkin. Dan kemudian Lord Muyun pun juga menambahkan istana Xiaoyu tepat di atas dari aliansinya. Selain itu, Lord Muyun juga mengingatkan untuk semua murid yang sudah bergabung, periksa satu persatu dan pastikan tak ada mata-mata yang menyusup. Bahkan jika ada yang mencurigakan, langsung amati saja. Alhasil tetua pun menyetujui dan mereka pun bergegas bubar. Di sana Lord Muyun yang pergi keluar menyadari kalau Pulau Lohun dikelilingi oleh laut. Ia pun berniat memasang sebuah formasi juga untuk melindungi aliansinya.
Sampai Xinya pun datang dan menanyakan soal rencana formasinya. Yang ternyata Lord Muyun ingin menyiapkan formasi mistik pembunuh peri. Sontak Xinya pribadi benar-benar sangatlah kaget karena katanya formasi peri itu adalah formasi kuno. Jelas jika mereka berhasil membentuknya, maka 3000 dunia kecil pasti akan terkejut. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun langsung mencoba untuk membentuk formasinya itu. Tapi ternyata untuk membuat formasi pelindung sekte tidaklah semudah itu dan tak bisa dilakukan hanya semalam. Apalagi dengan aktifnya formasi pembunuh peri, kekuatan pertahanan kura-kura hitamnya pasti akan meningkat. Alhasil Xinya pun mencoba menyemangati dan meyakinkan kalau ia pasti akan membantu Lord Muyun kita. Yang pada akhirnya sambil digendong mesra mereka pun kembali ke ruangannya. Sampai singkat cerita kita pun time skip ke 5 tahun ke depan. So dikatakan sejak saat itu pola kekuatan 3000 dunia kecil sudah terbentuk, di mana aliansi darah milik Lord Muyun sudah bekerja sama dengan Papiliun Tianbao untuk menekan perdagangan antara Menara Langit dan juga Papiliun Bayangan. Tak hanya itu, aliansi darah juga dinyatakan menghilang dari 72 pulau karena tak pernah muncul lagi. Jadi selama 5 tahun ini semuanya hidup dengan damai. Sampai di sisi lain atau di klan penyihir, dengan barteran sisik naga dari Lord Muyun kemarin, Wu Yu mencoba menyembuhkan leluhurnya. Sementara untuk Lord Muyun, ia yang sedang bersantuy tiba-tiba dihampiri oleh muridnya yang mengabarkan kalau Meng Yao membutuhkan sebuah batu rong. Tapi di sana Lord Muyun malah salah dengar dan beranggapan kalau Meng Yao akan melahirkan. Sayangnya anggapannya itu langsung terpatahkan yang membuat muridnya lah yang malah terkena tampolan, ya kan? Waduh. So jadi selama 5 tahun time skip ini diceritakan Meng Yao memang sedang hamil. Di mana Meng Yao sudah hamil selama 3 tahun, tapi perutnya tak membesar sama sekali. Jelas Lord Muyun pribadi juga cukuplah kaget dan beranggapan kalau istrinya akan melahirkan naga ya lur ya. Waduh. Sampai tiba-tiba Master Bao dari Papiliun Tianbao pun datang ke sana dan sedikit memuji perkembangan dari aliansi darah. Sontak karena sudah lama tidak bertemu, Lord Muyun pun juga sangatlah antusias dalam menyambutnya. Tentunya tak lupa juga ia sangatlah berterima kasih atas bantuan Papiliun Tianbao dalam 5 tahun terakhir. Bahkan karena mereka sejatinya adalah rekan bisnis, jadi aliansi darah ini anggap saja sebagai rumahnya. Tapi di sana Master Bao malah sedikit mengeluh karena faktanya aliansi darah milik Lord Muyun ini sudah mengambil alih seluruh urusan 72 pulau di Laut Selatan. Alhasil karena hal itulah Papiliun Tianbao-nya sekarang sudah tak bisa apa-apa lagi. Bahkan mereka sudah bersiap untuk meninggalkan 72 pulaunya. Namun meskipun aliansi darah sudah merebut beberapa bisnis dari Papiliunnya, ia tak keberatan sama sekali. Karena memang jika direbut oleh Papiliun Bayangan dan Aula Lanjin, hal itu jauh lebih memalukan. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya, ia pun langsung curiga dan menanyakan apakah kedua aliansi tersebut menekan Papiliun Tianbao. Yang ternyata hal itu memanglah benar, di mana belakangan ini Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan selalu bersiap untuk melawan Papiliun Tianbao-nya dengan memanipulasi bisnis di klan penyihir dan Gunung Siwan. Yang pada akhirnya Master Bao pun mengatakan tujuannya datang ke sini. Yang pertama untuk berpamitan dan yang kedua untuk meminta bantuan. Jelas karena ia pribadi tak pandai dalam bertarung, jadi ia pun meminta Lord Muyun untuk membantunya dalam menyiapkan senjata ajaib dan pil berkualitas untuk dikirimkan ke Gunung Siwan. Dengan begitu, Papiliun Tianbao dapat memenangkan persaingan bisnisnya ini. Sontak tanpa basa-basi lagi, Lord Muyun pun langsung menyetujui. Yang pada akhirnya mereka pun langsung membahas soal Meng Yao yang sedang mengandung. Di sana Lord Muyun bilang kalau bayinya sangatlah keras kepala dan masih belum mau lahir ke dunia. Sampai mereka pun bergegas menghampiri Meng Yao yang sedang berlatih. Sontak Meng Yao sendiri langsung mengatakan kalau ia sudah bisa merasakan kehadiran dari anaknya. Tapi sayang kecepatan pertumbuhannya memang terlalu lambat. Yang ternyata selaku pemilik Raw Phoenix S yang merupakan ras binatang ilahi, untuk mendapatkan keturunan memang cukuplah sulit. Bahkan jika ia mengandung selama 10.000 tahun dan 100.000 tahun itu masih sangatlah wajar, ya kan? Waduh. Sementara untuk Lord Muyun, ia pun malah menempelkan kupingnya ke perut Meng Yao untuk merasakan kehadiran dari anaknya. Sayangnya Meng Yao malah memarahinya karena menurutnya ini adalah hal yang mesum.
Selain itu, ia juga tetap memarahi Lord Muyun karena katanya dalam 5 tahun terakhir, Lord Muyun hanya fokus belajar formasi saja dan selalu mengabaikan kultivasinya. Sampai Lord Muyun pun bilang kalau ia akan ada sedikit urusan untuk membantu Papiliun Tianbao dalam merebut pasar yang ada di klan penyihir. Sontak Meng Yao yang mendengarnya malah mengatakan kalau klan penyihir itu adalah keberadaan yang sangatlah aneh, di mana mereka melatih teknik sihir dan parasit. Tentunya jika mereka bisa mengirimkan pil ke sana, klan penyihir pasti akan sangat terbantu karena memang dalam latihan mereka tak jauh dari kata keracunan. Apalagi klan penyihir sendiri juga tidaklah pandai dalam membuat sebuah artefak. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia pun hanya bilang kalau formasi pembunuh perinya sudah selesai dibuat. Jelas kecuali langit yang bergerak sendiri, maka tak ada seorang pun yang bisa menembus formasi ini. Yang pada akhirnya ia pun sudah memutuskan untuk menghancurkan Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan untuk mengurangi bantuan dari Gunung Suangkong. Tentunya selama 5 tahun tidak bergerak ini sudah saatnya aliansi darah yang unjuk gigi. Apalagi semua murid dan petingginya juga sedang dalam performa terbaik. Jelas Master Bao yang mendengarnya juga ikutlah senang. Tapi karena ia ada urusan lain, jadi ia pun memutuskan untuk pamit duluan. Kemudian Lord Muyun pun masih memikirkan jika semua muridnya pergi ke Gunung Siwan, maka Gunung Suangkong pasti akan memanfaatkannya. Sampai di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba pasukan pun melaporkan kalau orang dari klan penyihir ingin bertemu dengannya. Yang ternyata orang itu adalah Wu Yu atau kenalan dari Lord Muyun kemarin. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia akan bekerja sama juga dengan klan penyihir? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. See ya.